pengurus DKM, ketua RT, masih ada ketua RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini walaupun hujan kita dapat kumpul bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan juga tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi ini sedianya itu adalah Ustaz Hidayat karena beliau sudah pulang. Maka kami minta kepada Bapak Khalidi Idrus SPDI untuk memberikan tausiahnya. Saya perkenalkan, beliau ini adalah salah satu tenaga pengajar di yayasan apa nih? Ya. Jadi ini ada yayasan di Pak Samban MC. Ya, mari kita dengarkan tausiah dari Bapak Khalidi. Sebelumnya kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kami silakan ke Pak Khalidi untuk berikan ceramahnya sampai waktu nanti terakhir kita akan diskusi dan jawab serta. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Barakah, jajarannya Pak Imam, Pak Khotib, Imam Karim dan seterusnya, semua muka masyarakat agama yang hadir dalam majlis ini, jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimahullah. Syukur Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Terima kasih seterusnya yang saya sampaikan kepada pengurus yang memberikan kepercayaan amanah pada saya untuk mengisi acara kita pada pagi hari ini. Moga-moga akan apa yang saya sampaikan nanti akan bermanfaat dan berguna untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang sekalian, nama saya sebagaimana yang sudah tadi, karena ini baru pertama sekali saya di sini, ya, kita berpengurus. Ini merupakan juga takdir Allah ya, kita bertemu. Ya, bukan karena takdir Allah. Yang saya nggak mudik, tidak jadi. Tidak jadi mudik. Jadi di takdir Allah kita bertemu di Masjid Al-Barakah pada pagi hari ini. Nah, nama saya, kalau mengingat nama saya gampang nih, banyak sekali nama saya Al-Quran. Antara lain dalam surat apa namanya, surat Al-Baqarah, sebelum kalimat radhiyallahu anhum ada nama saya itu. Khalidina fiha abada. Jadi tidak sampai abada, tidak. Sampai khalidina saja. Sampai khalidina, tidak pakai abada. Dan orang menyebut nama saya itu macam-macam. Ada Khalidi, ada
ada kholidi, ada khalidi. Nah, yang benarnya kho, bukan ho. Kalau o ya salah, karena sifat huruf kho itu yang diangkat sedikit bibir ke depan. Kalau orang dulu dia tidak belajar makhraj huruf, dia belajar sifat huruf, belajar makhrajnya saja. Nah, jadi Pak Khalidi salah itu. Itu makhrajnya benar. Kalau makhraj ada yang bisa menyalahkan betul. Tapi sifat hurufnya salah. Jadi kho mengarah ya Khalidi. Nah, ada pula Golidi, macam-macam. Sekali kalau undangan masih dibuat orang. Ya, kalau hal ini nggak ada maknanya. Ya, kalau apa namanya gol ini juga nggak ada namanya. Hol ini juga nggak ada maknanya. Yang bermakna itu ini. Kemudian di apa namanya KTP terpaksa K-nya dibuang karena guru SD saya dulu nggak bisa di bahasa Arab, jadi dibikinnya H saja. Padahal itu salah, ya. Paksa ikut yang salah, walaupun yang benarnya ada, tapi ikut yang salah. Alhamdulillah saya hormati subuh hari ini judul ceramah kita kemenangan yang kita nantikan. Berbicara masalah menang, siapa orang yang menang? Yang orang yang menang itu ya terbagi dua. Ada menang di dunia tapi gagal di akhirat. Ada menang di dunia, menang pula di akhirat. Nah, sukses di dunia, sukses di akhirat. Nah, yang kita harapkan itu adalah menang kedua-duanya. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan pada kami hasanah, ya kebaikan di dunia, berbahagia di dunia, sukses di dunia, banyak di hasanah. Tapi hasanah juga di akhirat, wabil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga mendapat hasanah. Nah, hasanah itu adalah suatu kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, suksesnya bagaimana suksesnya? Sukses masuk surga dan tidak masuk neraka. Waqina azabannar, terlindungi diri kita. Allah lindungi kami Allah dari azab neraka. Nah, banyak orang nambah itu. Waqina azabannar, waqina azabal kubur, waqina azabal mahsyar. Tapi kalau saya tidak nama-nama, karena itu dalam Al-Quran. Doa itu berada dalam Al-Quran. Waqina azabannar saja sampai situ titiknya. Tidak ditambah birahmatika ya al-marhimin, tidak. Itu kan ada doa itu berasal dari Al-Quran. Nah, yang saya soroti, orang yang meraih sukses itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Banyak tapi ya tidak sebanyak orang yang gagal. Kalau secara duniawi, ya banyak yang sukses secara duniawi. Tapi yang saya maksud tadi, duniawi yang sukses, akhiratnya sukses, tidak banyak. Karena apa? Karena kita di dunia ini, semua manusia yang hidup ini pasti ada yang namanya nafsu. Gara-gara nafsu inilah membuat orang yang jatuh, tidak sukses atau gagal. Nah, hari ini dia manusia yang sempurna dan baik, manusia yang dihormati, manusia yang dimuliakan, tidak mungkin besok dia menjadi orang terhina. Karena apa? Karena memperturutkan nafsu. Hari ini dia masih berbahagia dengan keluarganya, besok dia masuk penjara gara-gara salahnya dia menabrak rambu-rambu hukum. Dan dia terjebak. Kenapa? Dia ingin cepat kaya. Itu jadi jalan pintas, jalan yang tidak benar menurut hukum negara kita. Dia akhirnya dia terjebak, masuk ke penjara. Itu kan gagal jadinya. Tapi banyak juga yang sukses. Ya. Yang gagal itu ya, yang gagal seperti Fir'aun.
ya itu gagal. Tapi sukses dia dari sisi dunianya, sukses dari sisi dunianya. Ya, syahwat kekuasaannya memang luar biasa dahsyatnya. Ya, syahwat kekuasaan, syahwat yang berkuasa itu sampai dia tega membunuh ribuan bayi laki-laki. Untung dan Pak Bu ya kita belum lahir waktu itu. Kalau kita bapak-bapak ini lahir waktu itu, ya rasanya kayak sembeli galau gitu. Ya tidak dibiarkan hidup. Nah, karena izin Allah Nabi Musa itu, Nabi Musa itu bisa hidup itu atas izin Allah. Kalau karena izin Allah tidak bisa, tidak akan bisa. Ya, karena Allah yang menghendaki lahirnya Musa alaihissalam di masa itu. Padahal di masa saat Musa lahir itu giliran kaum laki-laki dibunuhnya. Yang tadi ada giliran ya, kaum wanita dibunuhnya ada juga, tapi di saat itu giliran kaum laki-laki laki-laki hidup. Nah, mulai dari bayinya ya itu harus dimusnahkan. Ya, alangkah kesian ya kita lihat ya ibu-ibu baru melahirkan, itu anaknya bayi masih merah langsung diserahkan dengan Fir'aun untuk dikubur. Masya Allah, betapa kejamnya raja pada saat itu. Nah, dan pada saat itu tidak ada satu manusia pun yang bisa berkutik yang bisa mencegah kemauan Fir'aun itu. Semuanya apa bahasanya bahasa Jawa, gowo ini ya biarin aja. Ya. Karena orang sudah pasrah. Karena dia di samping dia sebagai seorang raja, dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Lihat cerita itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya kata Fir'aun, saya itu adalah saya Fir'aun, bukan saya Allah. Ana adalah Fir'aun, rabbukumul a'la dalam terdapat dalam surah An-Nazi'at. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Al-A'la itu kan isim tabdil dari kata Aliyun, isim tabdilnya A'la ditambah dengan al-nya, al-ma'rifahnya. Jadi khusus, tidak bukan secara umum, berarti hanya dia. Kalau A'la saja mungkin ada yang lain yang tinggi, Tuhan yang tinggi. Tapi al pakai al-A'la, jadi tidak ada lain, beliau itulah maksudnya. Ya, sebagai seorang raja dan dia juga merangkap sebagai Tuhan. Bahkan istrinya lama-lama istrinya ketahuan, istrinya itu tidak mau percaya, tidak mau ikut dengan ya perintah dia untuk menyembah dia itu mengakui dia sebagai Tuhan. Dan Tuhannya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tidak salah namanya Siti Asia. Ada ibu namanya Siti Asia itu. Nah, kalau bagus nama Siti Asia. Ya walaupun suaminya kafir, ya dia tetap Muslim, dia tetap Islam. Nah, akhirnya karena itu ada istrinya, dia tidak tega membunuh istrinya, disuruhnya Al-Gojo istana untuk menyiksa istrinya sampai mati. Ya, dan bagaimana kan pukul palu bagaimana pun pokoknya sampai disiksa sampai mati. Saking dahsyatnya nafsu kekuasaannya, ingin berkuasa sampai membunuh istrinya karena istrinya tidak patuh dan tidak tunduk pada kemampuannya raja. Tapi bagaimana akhirnya? Akhir daripada kehidupan Fir'aun, dia mati dalam keadaan terhina. Ketika dia mengejar Musa, ketika Musa pada saat itu bersama pengikutnya yang sangat sedikit itu tidak mampu melawan dan tidak ada tempat lari selain daripada lari ke lautan, yang menyeberang laut. Ya, maka Musa menyeberang laut dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Dia patuhi perintah Allah, wahai Musa, pukullah tongkatmu, alqi asok, pukullah tongkatmu ke laut. Maka pukulnya laut. Ya, kalau laut itu dalam ayat itu diceritakan Allah, kan tautil azim, bagai dua gunung yang membelah. Ya, saking dalam air laut itu ya diseberangi oleh Musa. Musa itu sudah berpisah gitu.
Raja Fir'aun menyerang dari belakang, mengikuti Musa dari belakang bersama junubuhu dalam ayat itu, bersama bala tentaranya. Akhirnya ya tenggelamlah Raja Fir'aun bersama dengan pengikut-pengikutnya, bersama pengawal-pengawal istananya kalau di Indonesia ini, bersama pas-pampresnya. Nah itu dengan segala angkatan bersenjatanya, darat, laut, udara, kemudian semuanya masuk ya menyerang Nabi Musa yang lemah dan tidak berdaya itu. Nah, bagaimana di titik akhir detik-detik ingin meninggal, ucapannya memang sangat sangat suci, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Robbi, ya, oh Tuhanku, ya, amantu bi Robbi Musa. Dia dalam surat Al-Quran, ya, ayat itu diabadikan Allah dalam ayatnya, amantu bi Robbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Aku lagi, barang sudah selesai, kata Tuhan. Pintu taubat sudah tertutup. Bukti-bukti mukjizat sebelum ini bahwa Musa itu adalah benar utusan Allah, benar-benar Rasul Allah, diamanakan memberikan petunjuk pada manusia ketika itu. Namun Fir'aun dengan egonya menolak kebenaran Musa itu, akhirnya dia mati dalam keadaan terhina dan menggenaskan, ditenggelamkan Allah SWT di laut. Ya, artinya apa itu? Kalau suatu kemungkaran yang sudah memuncak, tidak ada manusia yang mampu untuk mencegah kemungkaran itu, tunggu kata Allah yang menyelesaikannya. Gitu. Demikian juga halnya Raja Namrud itu kan berhasil, ya, sukses di dunianya sebagai seorang raja. Pada saat itu juga sama dengan tidak ada satupun manusia yang berani mencegah kemauannya, menghalangi keinginannya. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu kekuatan apapun pada saat itu yang mampu mencegah keinginan raja itu untuk memperbuat apa saja yang diinginkannya. Termasuk yang paling dahsyat pada saat itu, beliau tidak tanggung-tanggung membakar seorang manusia dengan Allah yang bernama Ibrahim Khalilullah. Itu Nabi jadi bakar, ya, dan tanggung. Ya, kalau bakar orang ini preman, ini bandit, ya lah. Ini orang suci, orang yang disayang oleh Allah dibakar, ya. Tapi Allah punya ketentuan. Ya, Allah punya ketentuan. Hidup dan mati itu bukan di tangan manusia, hidup dan mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Ya, Nabi Ibrahim dengan tawakal yang tinggi, Allah berfirman kepadanya, "Qulna ya narukuni." Ya, dalam surah Al-Anbiya itu kami berfirman kepada Allah, "Wahai api, ya, kuni, jadilah engkau menjadi dingin, barda artinya dingin. Wassalamu ala Ibrahim, dan selamat sejahtera kepada Ibrahim. Nah, akhirnya Ibrahim basuh itu tidak mampu dari rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang dilalap oleh api sejago merah, tidak mampu mencederai Nabi Ibrahim ketika itu. Inilah namanya mukjizat. Mukjizat itu bukan pamer. Kalau sihir itu kan ada orang megang bara api, ada orang masuk dalam api tidak terbakar, itu sihir, dipamerkan. Tapi yang ini tidak, ini ada benar-benar pertolongan Allah SWT yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Nah, jemaah sekalian, bagaimana akhir kehidupannya? Yang menganiaya dan menyiksa Nabi Ibrahim, menurut perkiraan akal Nabi Ibrahim pasti mati dan dibakar oleh api. Tapi nyatanya tidak, Allah berkata tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Dia berkehendak. Ya. Dengan kun fayakun Allah SWT, api itu bisa jadi dingin. Bayangkan
siapa yang ngecek api itu dingin? Coba. Ya. Secara zatnya api itu memang panas. Tidak ada api yang namanya api dingin, tidak mudahnya. Ya. Api ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, api itu adalah makhluk Allah. Nabi Ibrahim juga makhluk Allah. Ya, kalau bukan karena izin Allah, tidak ada satu pun yang bisa mencederainya. Nah, bagaimana akhir kesudahan daripada drama yang sangat kejam dan sangat zalim, sangat bengis itu? Dan karena pada itu tidak ada manusia yang mampu untuk mencegah, dan tidak ada satu manusia pun yang berani membela Nabi Ibrahim, maka Allah yang membelanya. Allah menyelesaikan kezaliman yang sudah sangat memuncak itu. Gampang saja bagi Allah. Ya, si pelaku, ya Raja Namrud yang sangat kejam dan bengis pada saat itu, yang tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun, seorang nabi dibakarnya, maka Allah kirim seekor nyamuk. Berapalah nyamuk besar, fisik nyamuk itu berapa lihat besar, tapi nyamuk itu menyerang masuk ke dalam hidungnya secara tiba-tiba. Tidak ada satu pun manusia yang bisa untuk mengeluarkan nyamuk dari hidungnya. Coba nyamuk kecil itu ya bisa membunuh orang, ya. Tidak tanggung-tanggung sampai dia beranak bertelur bising dalam dalam hidungnya Raja Namrud ketika itu. Ya, akhirnya bertahun-tahun beliau memang sengaja Allah tidak mematikannya, sengaja untuk disengsarakan. Ya, sampai bertahun-tahun beliau menghadapi sakaratul maut yang kali itu. Bila akibat zalim tadi, kalau sudah kezaliman sudah sangat memuncak, siapapun ya raja atau presiden ya di dunia ini yang kezalimannya sudah sangat memuncak dan rakyatnya sudah mampu lagi membasmi kemungkaran yang dibuatnya, kezaliman yang dibuatnya itu, maka Allah akan menyelesaikan. Nah, saya soroti ini contoh orang yang sukses, ya, sukses dunianya, ya, tapi pikirannya gagal dan dia mati dalam keadaan terhina dan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau saya soroti, bagaimana ini kemenangan yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan ini? Kemenangan siapa yang menang itu? Orang yang menang itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, ya, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perintah Allah? Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Lihat yang saya bacakan tadi dalam surat Fatir, kalau tidak salah ayat sekitar 28. Punya ayatnya, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang menang itu kata Allah adalah orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Lihat di ujungnya. Di ujung ayat itu, yarjuna tijalatan lan tabur. Orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang akan mendapatkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi untuk selama-lamanya. Tapi sayang orang tidak banyak suka baca Al-Quran. Ya hanya berapanya lah. Ya kita di masjid mungkin di masjid menghubungkan semua baca Al-Quran. Tapi di luar banyak muslim ini, umat Islam ini banyak sekali. Tapi yang namanya baca Al-Quran itu banyak yang suka. Ya. Contoh aja misalnya hendak mencari qori untuk baca Al-Quran, misalnya di acara. Siapa lagi kira siapa cari tolong ya ada se-RT 2 RT cuma satu yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Kan minim artinya barang sekalian pengetahuan orang tentang Al-Quran. Nah, kalau ingin sukses, ya ingin menang, ayo baca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu banyak cara. Antara lain baca Al-Quran dengan 4 cara. 1, bacalah Al-Quran dengan sistem tadabbur. Ya, kan ada ayat Al-Quran apalah tadabbarun Al-Quran. Ya tadabbarun artinya mentadabburkan. Ya tadabbur Al-Quran amalahu bin afal dalam surah Muhammad. Yang saya baca adalah ayat surah subuh tadi namanya surah Muhammad. Itu bersanjak sama dari awalnya. Awal ayat 1
kemudian ayat kedua ayat ketiga terus sampai habis semuanya bersanjak inilah dahsyatnya hebatnya bahasa Al-Quran. Nah, yang saya hormati, jadi membaca Al-Quran dengan sistem tadabbur. Misalnya kita baca misalnya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang beriman, apabila kalian menolong Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolong Anda. Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Dia akan menetapkan mengukuhkan kedudukan. Nah, itu mentadabburkan ayat. Kemudian membaca Al-Quran, ada lagi dalam Al-Quran innalladzina yatluna kitaballah. Yatlun itu artinya murattal atau mentartilkan. Ya, mentartilkan Al-Quran. Bagaimana mentartilkan Al-Quran? Sesuai dengan perintah Allah dalam ayatnya, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Jadi jangan sembarangan bacanya, harus dengan tartil. Tartil itu maksudnya sesuai makna hurufnya, sesuai dengan pendek panjangnya, sesuai dengan fasahahnya, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Itulah sesuai. Kalau salah satu saja huruf Al-Quran itu misalnya dimakan rayap, misalnya titiknya, titik kho itu dimakan rayap misalnya. Karena nggak ngerti bahasa Arab, dibacanya Wallahul ladzi khalaqakum. Artinya apa itu? Dialah Allah yang telah mencukur kamu. Coba, walladzi khalaqakum. Dialah Allah yang mencukur kamu. Ya, maka Allah itu kan penting ini ya. Kalau nggak ngerti kan, ya dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti bahasa Al-Quran, dia baca halaqakum. Ya, sampai imam juga itu juga. Ya, baca ayat itu. Ya, halaqakum. Ya, padahal ada titiknya. Wallahul ladzi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau dibaca Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah lah yang telah mencukur langit dan bumi. Mencukur itu halaqah. Kan banyak orang yang ngerti bahasa Al-Quran kan. Ya, dalam apa namanya? Kata sambutan apa namanya? Orang meninggal dunia misalnya, musibah ya, telah berpulang, dia telah berpulang ke rahmatullah, telah berpulang menghadap sang haliknya. Coba, sang haliknya, berarti dia telah berpulang kepada tukang cukurnya, bukan pada Allah jadinya. Sang haliknya. Makanya hati-hati membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan atau salah panjang pendeknya. Misalnya membaca wadduha, ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Huruf disambung, qaf tetap, lam tetap, ya, qala ada, la-nya cuma qanya dibaca panjang, la baca pendek. Maknanya itu ada Tuhanmu tidak bisa bicara, tak baca ngejek. Jadi Allah ini suci. Maksud hati ingin mengagungkan Allah, ya, menyembah Allah yang baik, tapi ngejeknya salah. Tapi kalau dibaca wama qala, qanya pendek, la-nya panjang. Itu ayat artinya Allah tidak benci padamu hai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Tuhanmu tidaklah membiarkan engkau Muhammad dan tidaklah benci padamu. Asbabun nuzul surat Al-Duha itu karena sudah lama tidak turun wahyu, dikira wahyu ini nggak turun lagi. Ya, Rasulullah sudah pusing. Ya, nah tiba-tiba turun ayat itu, ya, turun ayat Al-Duha, surat Duha ini. Tuhan itu bukan berarti dia benci, memang belum saatnya wahyu itu turun. Kalau dibaca wama qala, Allah tidak bisa bicara. Antara mata dengan mata, jauh mananya? Ya, afa imma ta'au qutila qala
dibaca panjang. Tapi kalau dibaca mana pendek, apa immata au qutilan qalabtum, mata artinya kapan, mata mati artinya. Nah, kan dikit bedanya Pak. Tapi herannya orang yang nggak tertarik bahasa Al-Quran ini. Seharusnya ya kita sebagai seorang Muslim yang merasa berkewajiban, merasa terpanggil untuk belajar bahasa Al-Quran. Agar apa? Agar kita mengerti Al-Quran, mengerti isi kandungannya dan mengerti cara membacanya, agar tidak salah dalam membacanya. Nah, itu dia. Kemudian kalau salah di sisi harakatnya, itu yang lebih bahaya lagi. Dalam surat Taubah itu, bara'atun minallahi wa rasulih minal musyrikin wa rasulih. Nah, orang Arab membaca wa rasulih waktu itu. Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kedua, mendengar itu Rasul kita peranjat langsung dicabut dari siapa tadi yang ngomong itu tadi baca itu wa rasulih tadi. Padahal kau dikir tidak perlu ngebahayunian, nah hurufnya tidak ada tertukar, hurufnya wawnya do, ro-nya do, sin-nya do, lam-nya do, ya hurufnya tidak hilang, hurufnya cuma harakatnya. Dia harakat itu warasuluhu, dibacanya warasulihi, kan tadi tidak lupa, ada saya hilang. Marah Umar bukan main. Kenapa sampai marah? Karena kalau dibaca warasulihi ayat itu, berarti pengertiannya ayatnya itu Muhammad menghina Nabi Muhammad SAW. Apa ayat itu menghina Muhammad? Waw itu dalam gramatika bahasa Arab dan ilmu nahwunya, waw itu adalah waw ataf. Kalau waw itu kalimat Rasul itu atafnya pada musyrikin, berarti Rasulullah itu, Muhammad Rasulullah itu mengikuti segala macam aktivitas kegiatan orang-orang musyrik, kafir musyrik pada saat itu. Maka marah Umar. Ya, apa kegiatan orang musyrik? Pertama, hobi perempuan. Ya, kalau orang musyrik hobi perempuan, Muhammad ikut juga main perempuan. Ya kan? Kalau orang musyrik itu suka menjudi, Muhammad ikut juga menjudi. Maka marahlah Umar, semarah-marahnya. Gara-gara salah hakatnya. Hakatnya saja terpeleset marahnya. Ada satu lagi, lihat dalam surat Fatir. Kalau kalimat Allah itu dibaca Allahu, Allah itu kan kadang-kadang Allahu, kadang-kadang Allahi, kadang-kadang Allah. Kan membaca Allah itu tiga ininya. Ya. Allahu, Allah, Allahi. Yang tidak berubah-ubah itu adalah nama Nabi Musa, nama Nabi Isa. Mau Nabi Musa itu pada kalimatnya sebagai subjek, dia tetap Musa. Mau kalimat diletakkan sebagai objek, dia tetap Musa. Mau kalimat itu sebagai kalimat yang keterangan penjelasan daripada kalimat sebelumnya, dia tetap Musa itulah. Nah, misalnya Musa qad hadar, si Musa telah hadir, tetap Musa. Ja'a Musa, tetap Musa juga. Ra'aitu Musa, aku lihat si Musa juga. Marartu bi Musa, aku berlewat berjalan bersama dengan Musa juga. Saya berubah tuh. Tapi kalau Allah itu berubah-ubah. Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Allahi, kadang-kadang Allahu. Nah, sesuai dengan kalimat inilah gunanya kalau belajar bahasa Al-Quran itu. Kapan dia Allahu, kapan dia Allah, kapan dia Allahi, itu ada ketentuannya. Nah, ketika Allah itu dibaca Allahu, wah bahaya itu. Lihat ayat itu, bunyi ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha, jangan coba-coba baca innama yakhshallahu. Kalau baca yakhshallah bahayanya. Apa bahayanya? Kalau dibaca Allahu yakhshallahu, berarti Allah itu takut kepada ulama. Masa Allah takut sama manusia? Dia yang sebagai seorang gagah perkasa, ya, seorang
seorang zat yang maha kuasa dari segala-galanya, maka dia takut. Nah, kalau Allah penakut tidak jadi Tuhan dia. Ya, kan itu. Karena apa? Karena Allah ini pada kata itu dibuatkan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu bahasa Indonesia objek. Nah, innama yakhshallahu, dia sebagai maf'ulun bih, yakhshallaha. Kalau yakhshallahu berarti Allah sebagai fa'ilnya. Allah sebagai fa'il berarti dia takut kepada ulama, tapi yang benarnya hanya kepada Allah lah para ulama itu takut. Nah, jadi para ulama itu takut kepada Allah, bukan Allah yang takut kepada ulama. Kan itu. Sinilah tak bahayanya kalau membaca Al-Quran itu salah dari sisi ini ya tadi harakat hurufnya. Nah, sekalian, apalagi misalnya seorang ustadz yang mengajarkan tafsir Al-Quran kepada ibu-ibu atau kepada jemaah, mengajar tafsir Al-Quran tidak mengerti nahu sorofnya, ilmu alatnya dia nggak punya. Ngajar tafsir lah bahaya, banyaklah salahnya ya daripada benarnya. Andai pun juga benar pun tidak berdosa, karena orang yang tidak berilmu tentang itu dia mengajarkan itu, kata Rasulullah, mula hancurannya. Iza usidal amru ila ghairi ahli fantazisa. Apabila diserahkan ilmu urusan kepada orang yang bukan topoksinya, tunggulah kehancurannya. Kan banyak sekarang ini ustaz yang dari SMA ya kuliah di AIN. Nah, tamat di AIN jadi ustaz. Ini tidak masuk itu. Mau saya mengecilkan orang bukan, sangat tidak masuk. Kalau dia dari pesantren masuk ke IAIN baru masuk pasti. Kalau tidak dari pesantren, dari mana dia tahu? Coba Al-Quran itu memerlukan banyak ilmu untuk memahaminya. Ilmu asbabun nuzul, sebab kronologis turun ayat harus ada. Ilmu nahmunya, bagaimana letak harakat huruf itu, kedudukan kalimat ini apa, harus tahu. Ilmu sorofnya juga demikian, perputaran kalimat ini bagaimana, ya harus tahu. Kalau ada seorang ustaz yang berbicara masalah hukum, yang berbicara masalah akidah, yang mengajarkan tafsir Al-Quran, tidak belajar ilmu nahwu sorof, tidak belajar dari titik awalnya Anda kawan. Sebab saya pernah ya, dosen saya sendiri orang nggak tahu ya, dia membaca hadis salah. Ini gara-gara nggak paham ya, nggak paham bahasa Arab ya, membaca hadis tidak dibawa teknya nggak dibawa hadis. Nah, contoh itu nggak, waktu itu saya dengarnya tuh hamdani abdi bi, mana hamdani nama orang. Hamdani seorang itu dari sisi pendidikannya dia doktor bagian hadis, coba doktor bagian hadis, tapi kita tidak belajar di titik nolnya, kita tidak nengok apa kalimat hamdan. Tidak mungkin isi masdar dimasukkan ke kalimat nina, mustahil. Nah, yang benarnya apabila seorang hamba Allah membaca surah Al-Fatihah, Allah menjawab, hamidani abdi bi, hambaku telah memuji akan aku. Bukan hamdani nama orang. Pak Hamdani itu ada orang tua Hamdani. Yang benarnya hamidani abdi bi. Hamidah itu adalah lafaz fi'il madhi. Kalau hamdan itu adalah masdar daripada hamidah. Yahmadu hamdan, orang yang memuji hamidun, orang yang dipuji mahmudun. Itu. Jadi kalau nggak ngerti itu macam tafsir, maka bahaya. Sudahlah dia berbahaya dan dia sudah minta persekotnya untuk masuk neraka. Dan hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yinya, artinya kurang ilmu alat. Fal yatabawwa maqam finar, maka berarti dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka, lalu dipersekot untuk neraka.
Nah, jadi kembali pada baca Al-Quran tadi, Bapak sekalian, orang yang sukses adalah orang baca Al-Quran. Kenapa dia sukses? Bukan dia menang orang baca Al-Quran, karena orang yang baca Al-Quran itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang baca Al-Quran. Bahkan di hadis lain, ketika orang itu baca Al-Quran, Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang membaca Al-Quran. Itu makanya sering orang bertawaf, ya yang baca dapat rahmat Allah Subhanahu kita mendengarnya akan berpahala. Kan itu orang baca Al-Quran itu merahmat Allah Subhanahu Wa. Nah, menang dia, sukses dia. Nah, tapi dengan caranya benar. Nah, kemudian baca Al-Quran dengan sistem dengan tadabbur, kemudian baca Al-Quran dengan sistem tartil. Nah, itu yang saya contohkan tadi. Kemudian membaca Al-Quran dengan sistem mujawwad. Mujawwad itu tilawah mujawwad. Kan ada di Al-Quran itu tilawah. Kalimat tilawah itu oleh pakar tajwid itu namanya membaca Al-Quran dengan mujawwad. Mujawwad itu artinya dengan senandung yang telah diatur. Ya, bukan senandung yang sesuai dengan daerahnya. Kalau senandung sesuai dengan daerahnya kan sudah musabaqahkan di istana presiden. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu senandung daerah. Nah, itu. Kalau ada senandung daerah yang ini, daerah kita dari utara itu, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan senandung juga. Nah, senandung yang dimaksud itu adalah senandung yang benar menurut pakar tajwid ilmu Al-Quran. Bagaimana caranya? Nah, baca Al-Quran dengan mujawwad. Inna Allah kana ala kulli syai'in basir. Itu dengan menjawab. Tapi jangan pula dibawa waktu sembahyang. Baca waktu jadi imami sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik jemaah, Ustaz itu ya tidak jadi sembahyang itu. Itu dia. Jadi baca Al-Quran itu mujawwad itu pada tempatnya, tidak pada sholat. Kalau sholat ya orang sembahyang lah. Fatihah jadi mujawwad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ayat dalam berikutnya panjang pula. Ya, tidak jadi sembahyang. Baca Al-Quran dengan mujawwad, dengan tartil sesuai dengan perintah Allah itu waratil Quran tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Nah, kemudian setelah kita untuk sukses menang kita baca Al-Quran, untuk meraih kemenangan yang kedua adalah aqamus sholat, jadikan sholat. Sholat itu jangan dilaksanakan sendiri, tapi kalimat aqamu itu jamak, itu bukan mufrad itu. Tapi kalau di kalimat itu Allah tidak menganjurkan sholat itu untuk berjamaah, Allah menganjurkan sholat itu sendiri-sendiri. Wa aqamas sholat. Itu satu orang itu berarti. Ismail itu seorang. Tapi kami aqamu, mendirikan sholat. Orang yang menang, orang sukses itu adalah orang yang mendirikan sholat. Sholatnya adalah berjamaah. Ini rumah dekat masjid, tidak sholat di masjid. Nah, kecuali kalau uzur ya orang toh. Kan kata Rasulullah dalam hadisnya, man sami'an nida, dia dalam kitab Subul Salam. Man sami'an nida, siapa yang dengar suara azan, falam ya'ti, maka dia enggak datang di ghairi uzrin wala dhararin, tanpa ada uzur, tanpa ada mudarat, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Ya, kan? Tidak ada sholat, kata Rasulullah, fala sholata lahu. Tapi kalau uzrin ditanya oleh sahabat, wa man uzru ya Rasulullah, uzur itu bagaimana ya Rasulullah? Apa bentuk uzur itu ya Rasulullah? Penasaran sahabat kan? Nah, bagaimana bentuk uzur? Rasulullah menjawab, maradun
au khaufun, orang itu mengalami sakit kronis, maradun, au khaufun, atau mengalami takut yang mencekam kayak di Palestina yang kita doakan tadi, ya. Sedang sembahyang ditembak, datang ke masjid hari ini belum tentu bisa balik lah. Balik bisa hari ini datang sehat walafiat, balik jadi jenazah biasa. Nah dalam situasi seperti itu kalau mau meninggalkan sholat jamaah silakan ya. Nah, apa? Nah yang ketiga adalah orang yang menang itu adalah orang yang amfaku, menafkahkan mimma razaqnahum, dari apa yang telah Allah rezekikan pada mereka, sirron walasin, caranya baik cara sir, cara diam-diam, walanya ataupun secara terang-terangan. Nah mereka itu yarjuna tijalatan tabur, mereka itu akan mendapatkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi selama. Nah itulah yang sekalian ayat yang saya sampaikan tadi, yang mudah-mudahan bermanfaat sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ibu, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. Mau menanyakan yang pertama, ada Ustadz mengatakan kalau kita dulu pada masa muda itu kurang melaksanakan sholat fardu, itu bisa diganti. Nah, mengganti ini waktunya apakah pada saat sholat fardu tersebut atau bisa pada waktu yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau orang tidak melaksanakan kewajibannya padahal dia sudah diikat dengan suatu ikatan janji atau macam surat keputusan? Sekian, terima kasih. Tentang kodok sholat ya, kalau pada sholat ini ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi sesungguhnya sholat itu tidak ada kodok. Karena ayat ada hadis Nabi itu nahnu nu'maru bi qada'i shaumi, kami diperintahkan untuk mengqada puasa, wala nu'maru bi qada'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Nah, jadi berbicara masalah sholat yang ini begini, kalau sholat itu sengaja ditinggalkan itu tidak bisa diqadha, seumur hidup nggak bisa diqadha, nggak ada qadhanya, tidak, istilahnya tebus, tidak tertebus itu, saking besarnya dosa meninggalkan sholat, apalagi disengaja meninggalkan, atau dia merasa bahwa sholat itu tidak wajib bagi dia sehingga dia tega meninggalkannya. Berat kasusnya. Ya, jadi kalau dia sekarang mau berubah dirinya, maka dia lazimkan saja beristighfar kepada Allah, menyesali semua perbuatan di masa lalu. Memang dia salah, dia memang karena dia awam atau karena dia memang tahu, tapi karena satu keadaan sehingga dia tidak melaksanakan sholat pada saat itu, atau kelalaiannya sendiri, kelalaiannya sendiri, maka bertaubatlah dengan taubat nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian dengan taubat nasuha. Nah, tapi ada juga ulama yang lain ya mengatakan bahwa yang namanya sholat fardu yang tidak yang bolong-bolong itu ya bayarnya kapan? Selesai sholat fardu, misalnya selesai sholat subuh tadi, dia ulang lagi sholat subuh, tambah satu lagi. Kalau usalinya ya tidak adaan lagi, qadhaan lillahi ta'ala. Sholli fardhu subhi raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Aku sholat subuh 2 rakaat qadha karena Allah, bukan adaan. Kalau adaan itu tunai intinya, kontan. Nah, itu sholat subuhnya tadi. Jadi kalau ada orang misalnya lihat orang sholat subuh masjid, masih sholat lagi, sholat apa? Itu tidak. Hati saya tanya, mungkin dia foto. Nah,
Kalau ulama ada yang bolehkan. Nah, begitu juga sholat yang lain. Sudah sholat zuhur misalnya, ya selesai sholat rawatibnya, kan sholat zuhur itu kan sholat rawatib awal qabliyahnya dan ba'diyahnya. Sudah selesai qabliyah dan ba'diyahnya, tutup dengan yang terakhir yang qadha sholatnya. Sholli qadha zuhri arba'a raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Semoga Allah menerima ya. Itu tentang sholat tadi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana amanah Pak ya? Orang sudah diamanahi tidak dilaksanakan itu berat. Itu berat sekali amanahnya. Amanah misalnya amanah tugas misalnya tidak dilaksanakan. Nah, itu resikonya sangat berat nanti itu ya pada Allah nanti dia pertanggungjawabannya di hari yaumul hisab nanti. Nah, itu demikian Pak. Jadi boleh ini makanya saya tanya. Baru-baru juga itu sudah mengatakan bahwasanya boleh bodoh tadi dilakukan. Iya. Karena kita terus terang pada waktu masih muda itu banyak sekali sholat fardu itu yang tinggal. Iya. Nah setelah tua ini merasa saya dulu banyak sholat itu ya. Iya. Yang belang betong kata istilah orang Sunda atau begitu ya. Nah, jadi merasakan itu rugi saya ini. Bagaimana cara menutupnya? Nah, kemarin ada penjelasan itu boleh dikado katanya. Jadi melaksanakannya kalau mau lakukan itu pada saat sholat fardu itu Pak ya. Iya. Makasih. Iya. Ya. Terima kasih. Ada kalimat-kalimat bacaan yang tidak pas Pak ya. Nah, seperti di surat Hud itu Pak, ada salah satu di kalau nggak salah di ayat 51 Pak. Itu seharusnya majalah Pak ya, tapi kita baca majalah Pak ya. Majalah dibaca majalah Pak ya. Nah itu kan ada tandanya kecil satu. Soalnya itu juga satu ayat itu yang ada di surat Hud itu bisa terlanjur itu gimana Pak? Tapi memang surat itu kan untuk dalam perjalanannya ada sejarahnya gitu Pak ya. Nah, sampai satu ayat itu disebut kalimat majalah itu dibaca majalah. Jadi kadang-kadang kalau kita orang baca mungkin itu salah baca mungkin. Mohon ini pengertian Pak. Mungkin kami lagi awam ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya bacaan imalah. Dalam Al-Quran itu menurut qiraat Imam Hafs, Imam Syafi'i itulah ya. Dalam Al-Quran terdapat seperti itu. Karena kapal Nabi Nuh pada waktu itu oleng miring. Arti imalah katanya miring. Apa yang miring? Oh, sejarahnya itu turunnya ayat-ayat itu adalah ketika Nabi Nuh itu Allah menceritakan Nabi Nuh kemudian Allah perintahkan untuk membaca kalimat berdoa dengan kalimat itu sehingga kapalnya tidak boleh lagi. Nah, maka dibacalah dalam surah Hud ayat 41 itu sebelum ayat itu bunyi ayat lengkap ayatnya وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Faqala irkabu, dan Allah berfirman, naiklah engkau wahai Nuh dan bacalah kalimat Bismillah dengan nama Allah majriha, dengan nama Allah kapal ini berlayar, wa musa dan kapal ini berlabuh. Jadi ha tetap tidak boleh he majri he dan rohnya saja huruf roh itu namanya dibaca antara fathah dan kasroh. Membaca antara kasroh dan fathah itu berbunyi re. Asal cuma melintang ya kawan re sebenarnya. Aman itu re rus tu. Yang melintang, yang itu lintang re. Jadi
jadi re Pak ya, bukan he kan. Itu benar bacaannya ketika kita misalnya naik kapal ya naik kendaraan, ya bacalah itu tidak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu perintah Allah. Waqala rakabu, kalimat itu kan irkab, naiklah, berarti naik membaca ketika itu untuk naik kendaraan, ya kendaraan apa saja ya bacalah itu masalah. Nah, cuma membacanya ya dengan kalimat seperti yang diajarkan oleh Ibu Tajwid itu majriha. Tapi jangan pula dibaca ayat yang lain ya, walaupun ada itu jangan dibaca di tempat umum gitu. Kecuali kalau tempat itu misalnya di sini orangnya ahli Al-Quran semua, ya ilmunya seragam, sama-sama ahli pakar Al-Quran ya, paling nggak apa-apa. Kalau di Tanya Magung misalnya, nah dibaca wadduhi wal-laili idza sajid. Nah, mana yang ite gitu. Yang ite gitu. Orang ite kan gitu. Ini apa? Itu. Enggak boleh. Takut kalau cuma kita jadi cuma semenda itu. Wadduhi wal-laili idza sajid. Ya tidak boleh itu. Ini kena. Ya, tidak bisa. Ya, itu boleh. Ya, tapi di tempat yang saya sampaikan tadi. Memang dulu di sekian tahun dulu memang di Malaysia pernah mengubah baca itu, tapi para ulama berebut mau baca pakai ini tidak pernah. Ya. Ternyata tidak lagi dibaca seperti itu. Nah, yang kedua gini Ustaz, kami memang hal itu masih dangkal sekali Ustaz, terutama saya dalam hal ini, dalam agama ini. Ada beberapa Ustaz yang mengatakan kita sholat tahiyatul masjid itu kan apabila datang kita harus sebelum dulu kita menyalakan sholat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau kita misal waktu itu tidak ada, mungkin waktu itu udah sedikit sekali orang udah masuk dalam sholat, maka ketinggalan kalimatnya Pak, boleh dikerjakan setelah sholat wajib itu. Tapi ada mengatakan itu adalah agak empiris Pak. Apa namanya tadi empiris apa namanya? Tak agak kurang tepat lah Pak ya. Bukan sementara bukan yang jadi agak ragu gitu Pak. Benarnya apa benar dibolehkan? Karena kita maaf ya bilang kita berapa semuanya gitu kan. Kategori yang seperti itu kan. Kadang kita masih muda dulu ada yang tinggal sholat wajib. Nah ini tinggal pada kita mau mengerjakan ini. Sunat apa namanya? Itu masjid tadi. Berarti sering ketinggalan maklum aja ya, mungkin kita mau buru, mungkin ada yang kita lain, tapi tetap wajib kita harus kita buru-buru kerjakan. Nah kita berarti kita ingin mengerjakan. Ya berarti tidak bisa kita ada kalimatnya Pak, mohon di penjelasan itu. Nah, sudah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah tahiyatul masjid itu kita masuk masjid. Ya kata Rasulullah hadis itu kan fala tajlisu, ya kalimat janganlah engkau duduk qabla an tusallu, sebelum kalian sholat. Ya, jadi 2 rakaat tahiyatul masjid itu mengawali kedatangan kita ke masjid, bukan setelah selesai sholat fardu. Kata kita seperti apa namanya kata Pak Ismail tadi, ingin mengqadha sholat itu, yang boleh diqadha itu sholat sunat itu sholat fajar, sholat sunat subuh. Itu ada hadisnya. Kalau memang orang itu tadi terlambat sholat subuh, orang sudah sampai sini, orang sudah sholat subuh, ya tidak ada kesempatan lagi dia sholat sunat. Setelah sholat subuh nanti dia melaksanakan sholat fajar itu ada. Saking pentingnya jangan sampai tertinggal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya bukan sholat subuh, kan ada orang pemahaman orang kan salah paham seperti ini. Sebelum azan subuh dia sholat fajar ada no. Sholat fajar itu adalah sholat sunat antara sholat subuh dengan iqamah subuh. Ya setelah azan subuh dia sholat sunat 2 rakaat, sholat qobliyah itulah sholat fajar 2 rakaat. Yang kata Rasulullah itu nilainya lebih besar daripada dunia dengan segala isinya. Sholatul fajr, rakaat al-fajri
fajri, hadisnya itu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu nilai pahalanya kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah itu karena itu Nabi bilang sangat pentingnya itu karena kita tadi terlambat. Nah setelah subuh laksanakan sholat itu ada. Tapi kalau saat wajib tidak ada Pak. Kalau nggak ada kesempatan ya sudah, ya tidak usah dilaksanakan lagi setelah sholat wajib. Yang ada sholat wajib itu adalah sholat rawatibnya, rawatib ba'diyahnya. Ya ba'diyah, kalau ba'diyah subuh nggak ada, ba'diyah asar nggak ada. Ya, yang ada itu ba'diyah subuh dan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya itu yang ada. Jadi Ustaz, kemarin kan, jadi ada 3 Ustaz yang tanya, 2 jawab itu saya ragu lagi. Karena saya kan sering, maaf ya, emang segan nanya sih, saya nggak kira saya mau nyebutkan itu Ustaznya lah ya. Oh nggak apa-apa Pak. Jadi, ya rasa gimana ya kalau itu mau kasih tanya ulang tadi kalau memang itu ya dipersamakan memang kan tidak bisa kalau yang bilang itu nggak apa-apa kan jadi kami ragu. Nah itu sore kemarin Pak saya coba nanya ini tuh Pak, jawabnya nggak apa-apa, itu senangnya bapak lagi, bapak bilang nggak bisa itu. Nah, itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya? Silakan ibu-ibu. Ya. Silakan. Ya, kesempatan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menyebutkan, mudah-mudahan tidak salah ya Ustaz. Bahasa Arab itu jadi wajib kayaknya kita belajar bahasa Arab. Kalau saya sebutkan dari uraian Ustaz dari awal ya, orang menang itu kan orang yang bisa baca Quran baik. Berarti mau tidak mau kita harus belajar bahasa Arab. Ya. Sementara saya orang lain bilang aku lebih Pak. Ini juga sudah pensiun ya Pak. Saya jadi ingat di aplikasi di zaman digital ini kan ada Quran kemenang atau hadis Bukhari Muslim. Itu kan ada huruf Latinnya. Boleh tidak kita membaca huruf Latinnya itu? Karena mau tidak mau ya itu tadi akan banyak terjadi kekeliruan ya, yang sangat-sangat tidak sengaja karena ketidaktahuan. Saya minta tanggapan dari Ustaz Faizal. Terima kasih. Iya. Kalau kembali pada hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu punya fardu ain. Fardu ain bukan untuk setiap kita laki-laki. Wa farid ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki, wa muslimatin dan muslim wanita. Nah, salah satu cabang ilmu itu adalah cabang ilmu belajar bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang terindah dari semua bahasa dan bahasa yang paling lengkap dan paling kaya dengan kosakata dan aturan. Nah, sebenarnya bukan berdasarkan hadis itu wajib. Nah, tinggal lagi kita melaksanakan yang wajib tadi. Yang penting belajar. Yang penting kita belajar, dapat atau tidak dapat, mengerti atau tidak mengerti, ya sukses atau tidak sukses kita belajar itu yang kita ada usaha belajar supaya kita tidak dituntut nanti di hari akhirat nanti. Ya, tidak dituntut oleh Allah. Kenapa Anda tidak belajar ilmu Al-Quran atau bahasa Al-Quran? Nah, itu kan ada hadis yang lain, kullu mas'ulun, kamu akan ditanya tentang pertanggungjawabanmu. Nah, akan ditanya dengan apa? Pertanggungjawaban umur kita ini enggak diisi dengan ilmu, gitu. Enggak belajar ilmu. Nanti ada akan terjadi penyesalan yang luar biasa nanti. Hasrah, ya hasrah. Hadis yang apa? Dalam surat Maryam itu Allah ceritakan betapa menyesalnya orang-orang yang tidak belajar itu. Karena bagaimana bahasa Al-Quran itu bahasa yang berlaku dunia dan akhirat. Di dunia kita menggunakan bahasa Al-Quran adalah bahasa sholat kita, kan bahasa sholat. Baca nggak boleh kita bahasa Indonesia. Ya,
Kayak tadi saya mengatakan menambah aku dengan huruf nazilah. Tidak boleh ya Allah selamatkanlah penduduk Palestina, saudara kami di Palestina. Boleh. Ini dalam salat harus berbahasa Arab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah, tolonglah ya semua umat Islam dan para mujahidnya di Palestina. Artinya, nah, dan tidak pula perlu diartikan. Nah, kan ada dulu soal bahasa Indonesia kan. Sudah ini diketik Allah buat Allah Maha Besar. Nah, tidak perlu. Nah, itu. Jadi penting ya Bapak sekalian karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang berlaku di akhir. Sampai di dunia ini kita menggunakan bahasa Al-Quran dengan bahasa sholat. Kemudian waktu dikubur nanti yang ditanya itu bahasa Arab juga. Ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ya itu ya ini cuma kita ini udah keluar dia Ma rabbuka. Nah, Al-Quran itu jawab ini kita baca. Marah bukan, itu. Karena itu saking pentingnya kan dikubur bahasa Arab, malaikat ternyata tahu orang-orang mana ya. Oh, apa dengan dia di kalau malaikat, lalu ada punya jimonya, jimo selatan ini, apa sih jimonya? Iya, ini aja bahasa Arab itu berarti aku. Kan itu. Tapi inilah alam gaib kata Allah. Kemudian dia di surga nanti. Itu dengan bahasa Al-Quran juga. Contoh, udkhuluha bisalamin aminin. Silakan Anda masuk nanti orang Arab, orang Indonesia, orang Manol, pokoknya orang Inggris. Kalimatnya udkhuluha. Silakan masuk ya ke dalam surga dengan salam, dengan selamat dan sejahtera, selamat dan aman. Bahasa Arab juga. Nah, kemudian di neraka nanti juga bahasa Arab juga. Oh ya, masalahum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar ini? Nah, yang ini orang yang menjawab, ya mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka jawab, kami dulu tidak termasuk kelompok orang yang sholat. Oh itu betul kelompok masuk neraka ini. Itulah bahasa berarti sangat pentingnya bahasa ya Al-Quran itu. Nah, sampai itu juga untuk menyempurnakan ibadah kita agar lebih sempurna dan baik itu ya belajarlah bahasa Al-Quran. Kalau misalnya berminat misalnya di sini belajar bahasa Arab oke, ya saya siap ya tentukan waktunya. Nah, jadi pikiran baik. Cukup ya. Boleh berdiskusi Pak. Ya. Berdiskusi tanya tadi yang menyambung pertanyaan beliau. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu sama tidak? Oh, iya. Yang kedua, di dalam acara-acara resmi, upacara-upacara resmi, orang banyak menggunakan doanya bahasa Indonesia. Nah ini tadi kaitannya dengan apa jawaban yang Bapak berikan. Kami ini terus terang saja tidak ngerti bahasa Arab, bahasa Arab. Cuma membacanya bisa dikit-dikit, membacanya bisa dikit-dikit gitu ya. Dan mohon nih, kan kita bukan bertanya, pada ini berdiskusi Pak ya. Iya. Terima kasih. Ya. Bahasa Arab itu, ya bahasa Al-Quran itu kan tidak dalam Al-Quran itu kan bilisanin Arabiyyin mubin. Kami turunkan Al-Quran itu dengan lisannya orang Arab. Dengan bahasa orang Arab yang nyata. Ya dalam surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Berarti itulah bahasa Arab itulah kan. Cuma orang Arab itu ketika saya ke Makkah dulu kan sering berdiskusi dengan orang Arab. Dimana antum la tastahiluna lughat al-fushah yang ia lughat Al-Quran. Oh, lughat Al-Quran asal subhan lana. Kalian aja mengatakan subhan susah, apalagi kami orang Indonesia. Nah, orang Arab itu enggak menggunakan bahasa Al-Quran ngicinya berbicara obrolan sehari-hari itu enggak menggunakan. Contoh ya beda nih Pak ya. Kalau mengatakan Anda mau apa? Maza turidu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa mereka ais tronat, bukan ais di bawah. Nah kan
kan jauh nih bedanya. Mau apa maksudnya? Istimewa. Nah, kalau bahasa Al-Quran mazhab itu, nah, misalnya bahasa Al-Quran pergilah, izhab. Kalau bahasa mereka roh, ya roh itu kan rohnya Allah, enggak itu maksudnya roh itu pergilah bapak. Nah, silakan pergi, keluar. Nah, itu maksudnya. Agak jauh beda roh dengan izhab. Kalau menanyakan apa kan itu haluka, itu bahasa Al-Quran. Kalau menanya cara mereka, astronom, wes. Nah, saya ini belajar bahasa yang mereka pakai bahasa sehari-harinya di Makkah itu. Saya juga belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi dua-duanya saya belajar bahasa itu. Ya, jadi maksud saya tadi ya, kalau pertanyaan tadi yang bahasa doa, ya doa boleh bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tapi yang tidak boleh di Indonesia kan pembuka doa itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah dengan ditutup wa sallallahu ala nabi Muhammad rasulillah dengan subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu harus bahasa Arab. Harus bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesianya doanya permintaannya silakan aja. Ya artinya bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Al-Quran ya. Bukan tidak sama, sama Pak. Bahasa resminya bahasa Al-Quran. Bahasa ngobrolnya, bahasa hari-harinya. Ya sama kita Bengkulu ini kan, yang mana kau? Ah, kalau siapa mau kemana? Ah itu. Itu beda aja Pak. Bukan tidak sama Pak. Mereka khutbah di Makkah Madinah itu khutbah Jumat itu bahasa Al-Quran dipakai. Tuh. Ya, demikian. Kami kira demikian bersama dengan kami. Inilah teman pertama dan teman terakhir tahun ini yang mudah-mudahan kepada Allah SWT. Mohon maaf kalau kami kurang berkenan. Kepada Allah segala ampun dan Allah menjaga umur ya tahun depan kita ketemu lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah ceramah dari Ustaz